Program ini didanai oleh para sahabat dan mitra dari Joyce Meyer Ministries. Saudara tidak perlu menjadi ekstra Kristen, saudara hidup normal tanpa menjadi sama dengan dunia. Saudara bisa berteman dengan orang di luar Kristen. Kita tidak bisa menjauhi yang bukan Kristen, karena nanti tidak ada yang bisa kita selamatkan. Tapi saudara harus dapat memberi pengaruh yang benar tanpa mereka mempengaruhi saudara. Ayo. Itu di mana saudara harus berhati-hati dengan penipuan bahwa saudara tidak dipengaruhi oleh musuh. Saya baru saja mulai pergi ke bar bersama mereka 2 kali seminggu karena saya berusaha membawa mereka pada Yesus. Apakah itu benar? Saya ingin membantu saudara. Saya ingin saudara ingat hal ini ketika iblis berusaha mengejar saudara. Dan saya beritahu ketika dia menghampiri saudara, dengan muslihatnya, saudara harus tahu beberapa hal. Saudara bukan hanya harus tahu hal-hal penting, saudara harus tahu beberapa hal lainnya. Saudara perlu berada dalam gereja setiap minggu, tapi bukan hanya sekedar pergi ke gereja, tapi untuk belajar, bertumbuh, dan semua yang saudara dengar. Saudara butuh untuk siap pergi keluar dan melakukannya. Amin. Roma 14 ayat 12. 11 dan 12. Karena ada tertulis, demi aku hidup, demikianlah firman Tuhan. Semua orang akan bertekuk lutut di hadapanku. Dan semua orang akan memuliakan Allah. Demikianlah setiap orang akan memberi pertanggungjawaban di hadapan Allah. Tuhan tidak akan bertanya pada saudara tentang orang lain. Dia hanya akan bertanya tentang saudara. Jadi tidak peduli apa yang mereka lakukan, itu bukan berarti saudara tidak bisa melakukannya. Saya tidak peduli jika ratusan orang Kristen yang saudara kenal berkompromi, tidak berarti saudara bisa. Dan untuk berkompromi artinya sedikit menyimpang dari apa yang benar. Saya harap ini bisa lebih lucu, maafkan saya. Hanya sedikit lebih bawah dari apa yang benar. Tuhan memberikan kita kebenarannya melalui Kristus. Dia memberikan kita kebenaran supaya kita bisa pergi ke dunia dan melakukan apa yang benar. Amin. Jadilah kudus sebab aku kudus. Saya ingin saudara melihat hal ini baik, ini hanya 1 malam. Semua itu adalah catatan saya tentang bagaimana menjadi kudus dalam dunia yang tidak kudus. Dan kita ada di halaman kedua. Saudara tahu, Tuhan ingin kemurahan yang memimpin manusia pada pertobatan. Itulah yang Alkitab katakan, kemurahan Allah menuntun engkau pada pertobatan. Tapi saya rasa jika dia harus menakuti mereka dengan neraka, dia akan dan bersedia untuk membantunya jika diperlukan. Tuhan adalah kasih dan dia dipenuhi dengan belas kasihan, tapi dia juga adil. Dan pada akhirnya manusia akan mendapatkan apa yang telah mereka tabur, dan itulah yang menakutkan bagi mereka. Itu kenapa kita harus memberitahu mereka. Todd, Julie, kita harus memberitahu mereka. Kita harus memberitahu mereka. Mereka harus diberitahu apa hal yang dapat menyebabkannya, bisa disebabkan oleh kekayaan,
Markus 4 ayat 19 berkata, lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan dan keinginan-keinginan akan hal yang lain masuklah menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Kita semua suka hal yang menyenangkan. Saya suka sesuatu yang cantik, saya suka sesuatu yang menyenangkan. Tapi mereka bisa menjadi penyebab. Mereka membuat saudara berpikir kalau mereka bisa membuat saudara senang. Tapi sebenarnya tidak. Harta benda tidak mempunyai kemampuan untuk membuat saudara senang. Satu-satunya yang bisa membuat saudara senang adalah berada bersama Tuhan. Amin. Dapatkan semua hal yang ingin saudara dapatkan. Dan berikan sebanyak yang saudara bisa. Karena tidak ada sesuatu yang lebih baik dari membantu orang lain. Tapi saya rasa kita tidak harus memiliki sesuatu berlebihan jika kita tidak bersedia untuk membagikannya, untuk menjadi berkat bagi orang. Ada cerita. Dulu saya bekerja di perusahaan seafood. Dan ini terjadi beberapa tahun silam, bahkan Dave dan saya belum membeli rumah pertama kami. Dan waktu itu saya bekerja supaya bisa membeli rumah. Dan kami hanya memiliki satu mobil dan pekerjaan yang saya miliki ada dalam satu area dengan Dave, yaitu di pusat kota St. Louis. Saya bisa pergi bersama dia, jadi saya mempertahankan pekerjaan saya. Dan saya berkomitmen untuk bekerja dengan baik dan digaji sebesar $1.200 yang kalau hari ini mungkin dihargai sebesar $50.000. Dan mereka sudah mulai pekerjaannya, jadi bukan waktu yang tepat untuk saya keluar, dan saya adalah seorang akuntan. Dan ada yang kelebihan membayar, mereka membayar tagihannya 2 kali. Dan dia selalu melihat kembali semua tagihan di akhir bulan sebelum dikirimkan. Dan dia membawa tagihan itu pada saya dan dia ingin saya mencatat uang itu sebagai hutang agar mereka tidak tahu kalau kami belum mengembalikan uang itu. Yang artinya dia sudah mencuri uang itu. Dan dia minta saya untuk membantunya. Ya, maksud saya tidak tahu apapun tentang hal itu. Saya masih dalam suatu denominasi gereja dan belum begitu mengetahui firman. Tapi saya tahu betul kalau itu salah. Berapa dari saudara yang tahu kalau kadang-kala kita tidak sebodoh seperti yang kita kira? Maksud saya tahu itu salah. Saya tidak membutuhkan firman untuk memberitahu saya, malaikat untuk menampakkan diri, tidak membutuhkan konfirmasi. Saya tahu itu salah. Ya, saya takut jika saya memberitahu padanya kalau saya tidak bisa melakukannya karena saya seorang Kristen dan bisa dipecat. Dan saya pulang ke rumah dan merasa berantakan sepanjang malam. Maksud saya, seperti saudara tahu, saya benar-benar tidak ingin kehilangan pekerjaan ini. Saya berpenghasilan baik, kaya termasuk di dalamnya. Bekerja penuh, tidak memiliki 2 mobil. Saudara tahu saya punya semua alasan. Berapa banyak dari saudara tahu tentang alasan? Baiklah. Dan jadi akhirnya saya berpikir saya harus taat. Saudara tahu tidak ada yang lebih menyedihkan selain tidak taat. Jadi besoknya saya pergi ke kantor pagi-pagi sekali karena dia juga datang pagi dan saya masuk ke ruangannya dan saya bergetar. Dan saya berkata, saya hanya perlu memberitahu kamu kalau saya tidak bisa menaruhkan uang itu sebagai hutang. Saya adalah orang Kristen dan saya percaya itu tidak seharusnya saya lakukan. Saya merasa seperti mencuri uang mereka, yang artinya saya memberitahunya kalau dia adalah pencuri. Dan saya tidak mau kehilangan pekerjaan saya harap kamu tidak marah, tapi saya tidak bisa melakukannya. Dan dia berkata, pergilah keluar, lanjutkan pekerjaanmu. Jadi, saya pergi ke meja saya dan bekerja, dan sepanjang hari, saya mengharapkan dia untuk keluar dan memberitahu saya untuk tidak ragu kembali. Tapi akhirnya dia keluar dan menaruh laporan itu di meja saya dan berkata, kirimkan cek pada mereka. Oke, sekarang saya beritahu sesuatu dan saudara mungkin akan percaya, mungkin tidak. Tapi jika saya tidak melakukan hal itu, 40 tahun yang lalu, saya tidak akan berdiri di sini menceritakan hal ini malam ini. Lihat banyak hal, banyak cobaan.
yang Tuhan berikan pada kita dalam perjalanan ini. Dan banyak hal dalam 5 tahun dari sekarang, 10 tahun dari sekarang, 2 tahun dari sekarang, 20 tahun dari sekarang, bergantung pada apa yang saudara lakukan sekarang. Ayo, apa yang saya katakan sekarang mungkin menjadi salah satu hal terpenting yang pernah saudara dengar. Amin. Dan ya, Tuhan mengampuni dosa, tapi dosa tetap memiliki konsekuensi. Kita tidak suka mendengar bagian itu. Maksud saya, seseorang bisa melakukan pembunuhan dan diampuni, tapi dia bisa tetap dipenjara. Dosa memiliki konsekuensi. Sekarang ada saatnya waktu Tuhan dengan kemurahannya membebaskan kita dari konsekuensi itu, tapi tidak selalu. Cerita lainnya, hal lain yang bisa menipu Allah ialah pertimbangan. Saudara tahu apa itu pertimbangan? Saat Tuhan mengatakan sesuatu dan kita memberi pertimbangan, tidak seperti itu Tuhan, karena cerita lain. Mungkin saudara pernah mendengar saya menceritakan hal ini di TV, tapi untuk saya, ini menunjukkan apa yang kita lakukan. Maksud saya, bahkan kita, seorang Kristen yang baik, melakukan hal seperti ini. Saya membeli gaun berwarna merah. Saya sangat suka itu, saya membeli ukurannya sedikit lebih besar untuk saya. Tapi itu jenisnya, cara dibuatnya, tidak memberikan perbedaan yang cukup karena bahunya yang turun dan penuh dan memiliki sabuk. Jadi mereka menaruhnya di dalam plastik. Saya membeli anting berwarna merah dan silver yang mereka punya. Saudara tahu dalam toko itu yang cocok membawanya pulang, menaruhnya di lemari. Dengan alasan setiap kali saya ingin memakai gaun itu, saya hanya berpikir, tidak, saya akan menunggu. Dan jadi suatu hari saya berdoa di dekat lemari untuk seorang sukarelawan perempuan yang sukarela dalam sebuah pertemuan waktu itu namanya Ruth Ann Peswick. Dan, oh Tuhan, terima kasih untuk Ruth Ann. Tuhan, apa yang bisa saya lakukan untuk memberkati dia? Jangan bertanya pada Tuhan saat saudara berada dalam lemari. Ayo para wanita, ini hanya sedikit saran tentang busana. Jangan tanya Tuhan apa yang bisa saudara lakukan untuk perempuan lain ketika sedang berada di depan lemari. Mengerti? Dan saat itu juga, saya mendengar, berikan dia gaun merah. Sekarang ini terjadi sangat cepat. Maksud saya membutuhkan waktu kurang dari semenit. Dan saya berpikir tidak mungkin Tuhan. Tidak mungkin Tuhan karena ini gaun yang baru. Saya bahkan belum sempat memakainya. Saya tidak bisa Tuhan. Maksud saya, secepat itu. Saya lupa tentang gaun merah, saya lupa tentang Ruth Ann. Saat tepat berada di dalam pertemuan di mana Ruth Ann menjadi sukarelawan dan berdoa agar Tuhan memberkatinya. Ayo, dalam batin saudara-saudara, kita selalu memberkati. Saya memberkati kamu, saya memberkati kamu. Bagaimana jika Tuhan ingin kamu memberkati orang lain? Ayo. Tuhan memberitahu saya, ini mungkin 2 atau 3 tahun yang lalu, dia berkata berhenti meminta padaku untuk melakukan sesuatu untuk orang lain. Yang bisa kamu lakukan tapi kamu tidak mau. Lihat, kita bisa menjadi pemberi sampai kita harus memberikan sesuatu yang kita suka. Saya tidak berkeberatan jika itu adalah gaun lama yang sudah tidak ingin saya pakai. Tapi ini gaun merah baru, jadi saya lupa tentang itu. Tentang sebulan setelahnya, saya kembali melihat lemari. Tuhan itu sangat teguh. Saya kembali melihat lemari, berdoa untuk Ruth Ann. Oh Tuhan, apa yang bisa saya lakukan untuk memberkati Ruth Ann? Kesalahan besar.
Saya tepat melihat ke arah gaun merah itu. Jadi saya berpikir, mungkin saya harus memberikan ini untuk dia. Saya berkata pada Tuhan, ini bodoh. Tapi saya berkata pada Tuhan, tapi saya mendapat anting merah dan silver yang cantik yang juga cocok. Dan dia berkata, aku membiarkan kamu menyimpan antingnya, tapi jika ada masalah berikan itu juga. Ya, hal kecil. Tapi apakah mempengaruhi masa depan saya? Saya rasa iya. Saudara tahu, saya pikir saat kita melakukan apa yang Tuhan ingin kita lakukan, itu membawa kita pada berkat dalam hidup kita. Dan ketika kita tidak lakukan, bukan berarti saya bisa saja menyimpan gaun itu dan tetap pergi ke surga. Saya bisa saja mengirimkan tagihan tersebut tanpa saldo dan pergi ke surga. Keselamatan kita tidak dibayar dengan hal yang kita lakukan atau tidak, tapi saya beritahu saudara, itu berarti untuk Tuhan dan memiliki banyak hal yang berhubungan dengan urapannya di dalam hidup kita, dan urapan dalam hidup kita sangatlah berharga. Kita harus memelihara dan menjaganya karena ada kuasa Tuhan yang bekerja melalui saudara dan membuat saudara menjadi berkat untuk orang lain. Dan itulah sesuatu yang perlu kita dengarkan lebih lagi, urapannya. Dan bagaimana cara menjaganya. Cara menghormatinya, cara memeliharanya. Amin. Saudara tahu kami memiliki teman sepelayanan di sini, 10 di antaranya, teman yang baik, yang mendukung pelayanan kami. Kita baru saja berbicara tentang betapa luar biasanya untuk memberi. Dan satu dari antaranya berkata, saya sangat bersyukur karena saya diajarkan untuk memberi. Dan lihat, saya datang dari zaman di mana tidak biasa ketika pendeta mendapatkan persembahan kasih untuk berkhotbah selama 20 menit. Tapi sekarang, jika saudara melakukan itu, dan ada yang marah, dan berpikir saudara memberikan itu pada mereka yang menginginkan uang, tapi kita perlu diajarkan untuk memberi. Yesus mengajarkan lebih banyak tentang uang dibandingkan tentang surga dan neraka. Saudara tahu itu? Jangan marah pada pemimpin rohani saudara saat mereka mengajarkan sesuatu yang ada dalam Alkitab. Karena mungkin saudara tidak mau melakukannya. Jadi Ruth Ann mendapatkan gaun merah itu, dan dia bekerja sebagai karyawan tetap. Dia memakainya cukup lama, sampai akhirnya mengembalikannya pada saya. Dan saya harap saudara bisa melihat saya memakai gaun itu sekarang. Masih muat untuk saya. Dan itu hal teraneh yang pernah saudara lihat. Mengapa dulu saya pernah menyukai gaun itu? Tapi tentu saja sudah ketinggalan zaman sekarang. Ini menyedihkan. Kita punya cerita masing-masing, tapi Yesus mengajarkan sebuah perumpamaan. Dia menceritakan cerita tentang orang lain. Saya jarang menceritakan sesuatu di luar saya dan Dave. Saya beritahu Dave, jika saya tidak menikah dengannya, saya tidak tahu jika saya bisa berkhotbah karena saya selalu menceritakan tentang Dave. Bagaimanapun dia sudah lebih baik belakangan ini, jadi saya tidak punya cerita tentang Dave lagi, maaf. Saya menyuruhnya untuk sedikit bertingkah. Yakobus 1 ayat 22. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman, taat pada firman, dan bukan hanya pendengar saja, menjadi penipu dengan alasan yang bertentangan dengan kebenaran. Apakah saudara lihat? Itulah yang saya lakukan. Saya menipu diri saya melalui alasan, kalau Tuhan tidak mungkin menginginkan saya untuk memberikan gaun itu, karena itu baru.
Ada yang pernah melakukan hal seperti itu? Oh, ada 5 orang? Silakan. Lihat, masalahnya adalah kita melakukannya dan kadang kita tidak tahu apa yang kita lakukan. Maksud saya, tidak ada orang yang berkata, saya tidak akan taat pada Tuhan. Itulah yang akan saya lakukan. Saya tahu Tuhan mengatakan hal itu, tapi saya tidak akan taat. Kita tidak mengatakan itu. Kita datang dengan hal lain. Kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Ada fakta dan ada kebenaran. Dan ada banyak hal yang merupakan fakta. Faktanya adalah ayah saya melecehkan saya secara seksual. Faktanya adalah ibu saya tidak melakukan apapun karena dia lemah dan ketakutan. Dan faktanya adalah itu terjadi dalam waktu yang cukup lama sekali. Dan benar-benar membuat saya kacau. Tapi saya tertipu, saya tidak tahu kalau saya punya masalah, saya pikir ada sesuatu yang salah dengan orang lain. Dulu mereka memiliki keranjang belanja di toko di mana saya berbelanja saat anak saya masih kecil. Mereka tidak melakukan hal ini lagi, tapi kalengnya penyok dan tidak memiliki label. Dan saudara bisa membelinya dengan 10 sen. Dan jadi jika saudara mendapat kaleng yang penyok, saudara berusaha mencari kaleng yang hanya penyok sedikit. Dan jika saudara mendapat kaleng tanpa label, maksud saya bisa mengingat berharap mendapatkan buah persik atau apel atau yang lain. Kadang saya mendapatkannya, tapi ada kalanya saya mendapatkan makanan anjing. Saya tidak memiliki anjing dan itu tidak membantu. Saudara tahu manusia kadang seperti itu. Kita datang dengan keadaan penyok, dan kita berusaha untuk memilih satu yang memiliki penyok yang paling sedikit. Dan banyak orang datang tanpa label, tapi tidak benar-benar yakin apa yang akan didapatkannya. Dan Dave tentunya tidak tahu apa yang akan didapatnya. Malangnya berdoa untuk seseorang yang membutuhkan bantuan. Dan dia mendapat jawaban atas doanya. Kami menjalani 5 kali kencan sebelum dia melamar saya. Saya selalu mengatakan padanya, kamu harus segera menikahi saya. Karena saya sudah berperilaku baik dalam kesendirian saya. Ini akan menjadi benar-benar jahat. Dan Tuhan punya banyak hal untuk saya. Dan itu telah sangat keras. Tapi indah. Faktanya ada beberapa hal yang terjadi dalam hidup saya. Dan saya percaya kebohongan iblis, saya mengizinkan dia menipu saya percaya saya tidak akan bisa sembuh, bahwa saya akan selalu memiliki kesempatan kedua. Tapi saya belajar tentang kebenaran. Yang Tuhan berikan perhiasan kepala ganti abu, minyak untuk pesta ganti kain kabung, nyanyian puji-pujian ganti semangat yang pudar. Bahwa dia akan merubah saya, memakai saya. Dan dia akan memakai sesuatu dari masa kecil saya untuk membantu orang yang terluka. Dan itulah yang ingin dia lakukan dengan setiap saudara. Karena Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Saudara dengar, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Apapun yang iblis sudah lakukan di masa lalu saudara bisa balikkan dan memakainya untuk melawan yang jahat. Saatnya kita semua naik sedikit lebih tinggi. Adakah seseorang malam hari ini yang memutuskan untuk sedikit lebih tinggi?